Amerika panik. Rusia minta kepada Indonesia untuk siapa uang agar bisa datang jet tempur Su-35. Pemerintah Rusia telah menegaskan bahwa Indonesia harus menyiapkan dana sebesar 49 triliun rupiah jika berkeinginan untuk memperoleh transfer teknologi terkait pesawat tempur canggih Sukhoi Su-35. Permintaan ini menjadi sorotan utama dalam hubungan antara kedua negara yang telah lama menjalin kerjasama di bidang pertahanan. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh pejabat tinggi Kementerian Pertahanan Rusia, Sergei Ivanov, dalam sebuah konferensi pers di Moskow. Menurut Ivanov, jumlah tersebut mencakup biaya untuk pembelian teknologi terkait pesawat tempur Su-35 serta biaya lisensi dan transfer pengetahuan yang terkait dengan produksi dan pemeliharaannya. Sangatlah penting bagi Indonesia untuk memahami bahwa transfer teknologi semacam ini tidaklah murah. Kami menetapkan biaya sebesar itu untuk memastikan bahwa Indonesia akan mendapatkan yang terbaik dari kolaborasi ini. Penawaran transfer teknologi Su-35 telah menjadi topik perdebatan yang hangat di antara pemerintah Indonesia dan Rusia sejak beberapa waktu belakangan ini. Indonesia tertarik untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya dengan mengakuisisi teknologi pesawat tempur generasi terbaru tersebut, namun, masalah biaya dan persyaratan transfer teknologi menjadi hambatan utama. Menteri Pertahanan Indonesia, Jenderal Prabowo Subianto, telah memberikan respons terhadap permintaan Rusia tersebut. Dalam pernyataannya, Subianto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan dengan serius seluruh aspek yang terkait dengan kesepakatan tersebut, termasuk implikasi keuangan jangka panjangnya. Sementara kami sangat menghargai kerjasama dengan Rusia dalam bidang pertahanan, kami juga harus memastikan bahwa kesepakatan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi pertahanan dan keamanan nasional Indonesia. Kesepakatan potensial antara Indonesia dan Rusia dalam transfer teknologi Su-35 memiliki dampak yang luas, tidak hanya dalam hal kemampuan pertahanan, tetapi juga dalam hubungan bilateral kedua negara. Kedua pihak diharapkan akan terus melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam waktu dekat. Meskipun masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk aspek keuangan dan strategis, kedua negara tetap optimis bahwa kerjasama dalam bidang pertahanan akan terus berkembang, memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Sementara itu, masyarakat Indonesia dan dunia internasional akan terus memantau perkembangan situasi ini dengan seksama, mengingat potensi dampaknya terhadap dinamika keamanan regional dan hubungan antar bangsa di Asia Pasifik. Demikianlah berita ini kami sampaikan dari Moskow. Kami akan terus memberikan pembaruan seiring berjalannya perkembangan terkait kerjasama antara Indonesia dan Rusia dalam bidang pertahanan. Indonesia dan Rusia sudah gagal mengamankan transaksi Su-35, padahal pembelian Su-35 yang dilakukan Indonesia tak banyak, cuma 11 unit saja. Meski demikian, Indonesia tetap gagal mengamankan transaksi Su-35 dari Rusia. Boleh dibilang setelah kegagalan Su-35 Indonesia berbenah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto langsung membeli dan melakukan alih teknologi sejumlah alutsista Rafale sebanyak 42 unit didatangkan, pembelian fregat dilakukan hingga rudal balistik. Yang jadi pertanyaan Menhan, sebelumnya kerjanya ngapain aja? Deal 11 unit Sukhoi saja kolaps, tak ada inisiatif seperti Prabowo saat ini. Gegara kinerja lelet Menhan yang lalu. Saat ini Indonesia kelabakan memenuhi kebutuhan alutsistanya. Niatnya jika Su-35 datang maka bisa menutup kekosongan F-5 Tiger II sekaligus memberikan ruang bagi jet tempur lain untuk diupgrade.